Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Silakan duduk Bu. Iya Bu. Baiklah, selamat pagi Ibu Lisa. Saya senang Ibu berada di sini. Sebelumnya perkenalkan, saya ahli gizi akan membantu Ibu dalam program perbaikan pola makan dan gaya hidup sehat. Sebelumnya Ibu, saya perkenalkan, ini adalah asisten saya, Ibu Sriolin. Baiklah, sebelum kita mulai, saya ingin Ibu tahu bahwa semua yang kita bicarakan ini bersifat rahasia dan bertujuan untuk membantu Ibu mencapai kondisi kesehatan yang lebih baik. Baik Ibu, selamat pagi juga Ibu-ibu. Iya, saya memang sudah ingin sekali untuk memeriksakan kondisi saya. Karena belakangan ini saya merasa cepat kelelahan dan kurang percaya diri. Baik Ibu, saya mengerti. Mari kita mulai dengan membahas kondisi Ibu dan apa yang bisa kita lakukan bersama untuk membantu Ibu merasakan lebih baik. Ibu, ini hasil tes saya. Baik Ibu, saya lihat ya. Ibu Lisa, dari hasil pemeriksaan IMT Ibu adalah 30,6 yang termasuk dalam kategori obesitas ya Bu. Dengan perut Ibu yaitu 90 cm. Ini adalah bahwa menunjukkan ada penumpukan lemak di perut Ibu dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta diabetes ya Bu. Kadar gula darah Ibu 110 mg/dl sudah masuk zona prediabetes ya Bu, dan kolesterolnya 120 mg/dl juga berada di atas batas normal. Mengingatkan ayah Ibu memiliki riwayat diabetes mellitus, penting sekali kita segera perbaiki kondisi sebelum berkembang lebih lanjut. Baiklah Ibu Lisa, di sini ada beberapa perubahan yang perlu Ibu terapkan dalam keseharian Ibu. Yang pertama, untuk sehari-hari Ibu harus mengganti nasi putih dengan nasi merah secara bertahap ya Bu, agar Ibu jadi lama-lama terbiasa untuk makan nasi merah. Dan kedua, dari cara Ibu memasak. Yang biasanya digoreng, Ibu bisa untuk mengukus, membakar ataupun merebus. Yang ketiga, Ibu harus hentikan kebiasaan minum manis dan minum kemasan ya Bu. Ibu bisa menggantikan dengan air putih minimal 8 gelas sehari. Selanjutnya, Ibu harus batasi konsumsi makanan cepat saji dari 3 kali seminggu menjadi 1 kali seminggu. Selanjutnya, di setiap makanan Ibu harus tambahkan sayuran ya Bu. Dan gunakan metode isi piringku. Dengan metode isi piringku ya Bu. Jadi isi piringku ini setengah isi piringnya sayur dan buah, untuk seperempat itu protein dan seperempat lagi karbohidrat ya Bu. Saya memahami Ibu sibuk bekerja. Beberapa tips untuk mudah diterapkan. Yang pertama, siapkan bekal makan siang dari rumah 3-4 kali per minggu agar lebih terkontrol. Siapkan buah atau kacang di laci meja sebagai cemilan sehat Ibu. Bahan botol minum sendiri dan targetkan habis 2 liter per hari. Lakukan peregangan atau perjalanan kaki ringan setiap 1-2 jam sekali di kantor. Gunakan langkah tangga sebagai pengganti titik jika memungkinkan. Jika makan di luar, pilih menu berkuah, bakar atau kukus. Minta nasi dikurangi porsinya ya Bu. Selanjutnya Ibu, selain pola makan, Ibu juga harus menjaga aktivitas fisik yang sangat penting dalam membantu penurunan berat badan Ibu dan menjaga kesehatan jantung Ibu. Saya mengingat Ibu yang banyak duduk kurang lebih 8 jam sehari di kantor. Berikut adalah beberapa hal yang perlu Ibu terapkan. Yang pertama, dalam minggu pertama sampai kedua, Ibu harus jalan kaki sekitar 20-30 menit minimal 3 kali seminggu. Selanjutnya pada minggu ketiga dan keempat, Ibu harus meningkatkan sekitar 30-45 menit per hari. Selanjutnya pada bulan 2 ke depan, Ibu harus kombinasikan dengan jalan atau bersepeda dengan latihan yang ringan. Selanjutnya Ibu, target akhirnya yaitu 150 menit aktivitas fisik sedang per minggu sesuai rekomendasi WHO. Berolahraga berat, Pak Ibu, yang penting adalah konsisten mulai dari yang kecil dan menikmati prosesnya Ibu.
Baik Bu, saya minta Ibu untuk mencatat semua makanan yang telah kami rekomendasikan kepada Ibu. Bisa Ibu catat menggunakan food diary atau melalui HP Ibu. Dan ini akan sangat membantu kita dalam melakukan evaluasi pada kunjungan Ibu berikutnya. Wajar Ibu, saya perlu sampaikan bahwa perubahan ini bukan tentang diet ketat dalam waktu singkat ya Bu, melainkan tentang perubahan gaya hidup dalam jangka waktu yang panjang. Tubuh Ibu membutuhkan waktu untuk beradaptasi, jadi bersabar dengan prosesnya ya Bu. Ibu sudah mengambil langkah yang sangat baik dengan datang ke sini. Itu menunjukkan bahwa Ibu peduli dengan kesehatan Ibu sendiri. Saya yakin dengan komitmen dan dukungan tepat, Ibu bisa mencapai target yang kita terapkan bersama. Baik Bu, mungkin saya akan bisa mencobanya dari hal-hal yang paling terkecil terlebih dahulu Bu. Bagus Bu, itu sudah sangat bagus. Satu lagi yang harus Ibu ingat ya, satu langkah kecil setiap hari lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika ada pertanyaan atau kesulitan nantinya, Ibu bisa hubungi kami kembali ya Bu. Kita akan bertemu lagi dalam 1 bulan untuk evaluasi. Selamat mencoba dan semangat Ibu Lisa. Ya baik, terima kasih Bu.